Kenalkan, nama saya Dian Selasi. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas UTS Pancasila. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sejarah Sumpah Pemuda. Lahirnya Sumpah Pemuda bermula dari Kongres Pemuda yang digagaskan oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI dan dihadiri oleh organisasi pemuda. Kongres ini dilaksanakan di 3 gedung serta 3 rapat yang berbeda untuk menghasilkan Sumpah Pemuda. 1. Rapat pertama Sabtu 27 Oktober 1998. Rapat ini pertama diselenggarakan di Gedung Katolik Zonggoligi Bot Lapangan Benteng. Dalam sebutannya, Soegondo berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Rapat kedua diselenggarakan di Gedung Osjapa Bioskop dengan bahasa utama seputar pendidikan. Rapat ketiga diselenggarakan di Gedung Indonesian. Lahirnya Sumpah Pemuda bermula dari Kongres Pemuda yang digagaskan oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI dan dihadiri oleh organisasi pemuda. Kongres ini dilaksanakan di 3 gedung serta 3 rapat yang berbeda untuk menghasilkan Sumpah Pemuda. 1. Rapat pertama Sabtu 27 Oktober 1998. Rapat ini pertama diselenggarakan di Gedung Katolik Zonggoligi Bot Lapangan Benteng. Dalam sebutannya, Soegondo berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Rapat kedua diselenggarakan di Gedung Osjapa Bioskop dengan bahasa utama seputar pendidikan. Rapat ketiga diselenggarakan di Gedung Indonesia Klub Keramat yang kini diabadikan sebagai Gedung Sumpah Pemuda. Pada sesi ini, Soeneo menjelaskan pentingnya neolesisme dan demokrasi selain gerakan kepaduan. Adapun isi Sumpah Pelapa yaitu, kami Gajah Mada, jika telah menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, saya melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, atau Tanjung Pura, Harun, Pahang, Bali, Sunda, Palembang, demikianlah saya melepaskan puasa. Judul ketiga yaitu tentang 7 pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi adalah kisah 7 orang pemuda dan seekor anjing yang tertidur di dalam gua selama ratusan tahun, yakni sekitar 390 tahun. Mereka semua tertidur atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk bersembunyi serta melarikan diri dari kekejaman Raja Degyanus. Niat mereka melarikan diri adalah untuk mempertahankan keimanannya. Kisah ini berawal dari adanya seorang pemimpin di negara yang bernama Ephasus bernama Raja Degyanus. Ialah adalah seorang raja yang memerintahkan pada 249 sampai 251 Masehi dalam pemimpin suatu negara. Raja Degyanus dikenal sangat kejam dan selalu menyiksa penganut Kristen. Bahkan Raja Degyanus selalu memerintahkan dan memaksa seluruh rakyatnya untuk ikut menyembah berhala. Jika tidak ada yang menurut, Raja Degyanus tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Maka dari itu, sebagian rakyat di negeri Ephasus menyembah berhala. Akan tetapi berbeda dengan 6 orang pemuda golongan bangsawan yang tidak ingin menuruti perintah Raja Degyanus untuk menyembah berhala. Fakta ini Raja Degyanus marah. Ia memerintahkan pengawalnya untuk segera membawa 6 pemuda tersebut ke hadapannya. Ketika pemuda-pemuda tersebut sudah berada di istana, Raja Degyanus mempertanyakan kenapa mereka tidak mau menyembah berhala. Bahkan Raja Degyanus menawarkan berbagai kenikmatan seperti harta dan jabatan, namun mereka tetap hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan mereka teguh pada pendirian, Raja Degyanus murka karena penolakan yang pemuda-pemuda tersebut. Meski begitu, Raja Degyanus tetap memberikan mereka kesempatan untuk memikirkan tawaran yang telah dijanjikan. Pemuda-pemuda tersebut
tetap memiliki keteguhan iman yang luar biasa dan tetap menolak tawaran yang diberikan Raja Dekyanus. Akhirnya mereka pun pergi meninggalkan kota dan bersembunyi di sebuah gua di Gunung Tikhayus yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Namun di tengah perjalanan mereka tidak sengaja bertemu dengan seorang penggembala bersama anjingnya. Pemuda tersebut rupanya juga memiliki keimanan yang sama dan memutuskan untuk ikut bersamanya. Di dalam gua tersebut mereka dengan leluasan dan bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa mereka juga berdoa dan memohon untuk diberikan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari kejaran Raja Dekyanus yang kejam itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup pendengaran dan penglihatan mereka sehingga tanpa sadar mereka telah tertidur dalam waktu yang cukup lama, yakni 390 tahun. 390 tahun. Lalu setelah lama tertidur pula, para pemuda tersebut bersama seekor anjing yang dibawanya terbangun karena mendengar suara seseorang yang membangun kandang di sekitar gua. Mereka bangun dengan wajah yang berseri-seri. Mereka pun saling melontarkan pertanyaan, sudah berapa mereka tinggal di sini. Salah satu pemuda pun menjawab, Tuhan yang lebih mengetahui berapa lama tinggal di sini. Hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari gua, mencari makan dan memastikan bagaimana keadaan kota. Betapa herannya mereka ketika melihat orang-orang yang sudah beriman dan keadaan kota yang juga sudah berubah. Itulah sedikit kisah yang cukup terkenal dengan Ashabul Kahfi. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang 7 pemuda Ashabul Kahfi, yaitu surah Al-Kahfi ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fadarabna ala azanihim fi kahfi sinina adada. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Sekian video tugas Pancasila saya. Mohon maaf ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.